Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamal insan ma lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, pada malam ini kita akan melanjutkan bahasan tentang pemahaman berbagai macam istilah di dalam Al-Quran dengan menggunakan metode Al-Quran bil Quran. Yang akan kita coba bahas ialah kata-kata arsy yang ada di dalam Al-Quran. Kata arsy dalam Al-Quran kurang lebih ada 28 ayat, kurang lebih. Ada arsy yang menunjukkan kepada singgasana, seperti singgasana Ratu Bilqis disebut arsy. Singgasana Nabi Yusuf waktu duduk di kerajaan Fir'aun disebut arsy. Tapi ada lagi arsy yang menunjukkan tempat di mana Allah menyampaikan berbagai macam amarnya, perintahnya. Ini kaum muslimin rahimakumullah, seringkali terjadi memahami arsy di kalangan umat, sebut saja berbeda-beda. Ada yang memahami arsy itu pusatnya galaksi, ada yang begitu. Ada yang memahami arsy itu tempatnya Allah berada, memerintah, gitu. Namun tatkala kita cari ayat-ayat yang berbicara arsy, ternyata tidak seperti itu. Kita lihat surat ayat 3 surat Yunus ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati fi sittati ayyam. Sungguhnya Allah Rabbmu menciptakan as-samawati wal ard, banyak atmosfer, banyak langit, jamak itu wal ard, dan begitu juga banyaknya bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa, sebut saja 6 masa. Summa stawa al arsy. Nah, di sini yang suka berbeda. Summa stawa al arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Kalau dipahamkan Allah bersemayam seperti di dalam terjemah ini dalam arsy, di arsy, itu konotasinya Allah ada kesamaan dengan makhluk. Allah itu kan tidak memerlukan ruang dan waktu. Kalau summa stawa diartikan kemudian bersemayam. Sudah saja summa stawa al arsy, kemudian Allah beristiwa di arsy. Itu lebih selamat begitu, beristiwa di arsy. Artinya arsy di bawah kekuasaan Allah. Kemudian summa stawa al arsy yudabbirul amr. Nah, seringkali yudabbirul amr itu kalau diantarjemah diartikannya dabbaro yudabbiru, itu menyampaikan. Yudabbirul amr, dari arsy itu Allah menyampaikan. Dabbaro yudabbiru itu menyampaikan perintah-perintahnya. Jadi perintah dalam bentuk wahyu, dalam bentuk memelihara makhluk hidup, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Itu dari arsy. Nah, saudara sekalian, jadi kalau dabbaro yudabbiru diartikan bukan menyampaikan, ini enggak nyambung. Ya, di sini kalau diterjemah itu ya diartikan seperti itu, mengatur urusan. Nah, kemudian mengatur segala urusan, bukan mengatur. Dabbaro yudabbiru itu menyampaikan perintah-perintahnya. Yudabbirul amr, kemudian Allah menyampaikan perintah-perintahnya dari arsy itu, di mana arsy adalah tempat Allah beristiwa. Jangan diartikan tempat bersemayam. Kalau tempat bersemayam berarti Allah seperti makhluk. Kita lihat lagi ayat lain. Dan sekalian, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2,
Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha summa stawa 'alal arsy. Nah, ini juga kalau dalam terjemah ini akan beda. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ini lagi-lagi bersemayam. Sebaiknya jangan bersemayam, sudah aja beristiwa di atas arsy. Nah, kemudian dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktunya yang telah ditentukan. Dia mengatur. Nah, ini lagi-lagi mengatur. Wasakharas samsa wal qamar. Ya, Allah lah yang telah mengangkatkan langit. Langit itu atmosfer yang tadinya bersatu dengan bumi. Ya. Annas samawati kanata ratqan fafataknahuma. Di ayat lain. Bi ghairi amadin tanpa tiang seperti kamu lihat. Sumastawa alas. Kemudian Allah beristiwa. Jangan diartikan kemudian Allah bersemayam, beristiwa di arsy. Wasakharas samsa wal qamar. Nah, kemudian menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri di musamma, sehingga berjalan di atas sesuai dengan aturannya. Yudabbirul amr. Nah, kembali lagi, dabbaro yudabbiru itu ya bukan mengatur tapi menyampaikan. Kemudian dari arsy-lah Allah menyampaikan segala perintah-perintahnya. Jadi kalau Allah menciptakan bumi dan langit ini bukan berarti Allah turun dari arsy. Seperti seolah-olah turun dari arsy, ciptakan bumi dan langit atau jagat raya ini, kemudian naik lagi ke arsy. Bukan begitu. Allah memang di sana beristiwa di arsy. Jadi tidak ada kesan seperti turun dulu, ciptakan bumi dan langit dan jagat raya ini, naik lagi ke arsy, nggak begitu. Sumastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dari arsy itu juga menyampaikan berbagai perintah-perintahnya dalam bentuk aturan, dalam bentuk segala macam wahyu ke berbagai sudut jagat raya ini. Ya, ke berbagai sudut jagat raya ini. Bahkan pada ayat lain Allah menyampaikan amarnya atau dalam bentuk memelihara makhluk hidup diterangkan menggunakan media sinar. Kita lihat di surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. Perhatikanlah as-sama dan at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq? Tahukah engkau yang disebut dengan at-tariq? An-najmus saqib. An-najm bukan bintang. Kalau dikumpulkan kata-kata an-najm adalah sinar. Saqib menembus. An-najmus saqib. Sinar yang menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap nafas, setiap makhluk hidup lamma 'alaiha hafid, dipeliharanya oleh Allah menggunakan media an-najmus saqib, sinar yang menembus. Itu dari arsy. Maka hasil penemuan para ahli, ada sinar dari jagat raya yang turun ke bumi, yang menembus bumi, menembus air, namanya sinar kosmik. Nah, itu penemuan manusia. Sinar kosmik itu sinar yang datang dari jagat raya luar angkasa, yang menembus ke bumi, ke air. An-najmus saqib, sinar kosmik. Nah, saudara sekalian, jadi kalau ayat-ayat tentang arsy dikumpulkan, dipahami satu persatu. Jadi Allah itu bukan berada di arsy, tinggal di sana, bersemayam, bukan. Arsy itu adalah, kesimpulannya, pusat pemerintahan Allah. Jadi Allah memerintahnya ya, ke mana-mana jagat raya itu dari arsy. Jadi arsy itu pusat pemerintahan, kira-kira begitu. Ya, seperti pusat pemerintahan Indonesia di Jakarta. Dan presiden dia harus ada di sana. Presiden bisa ada di mana-mana. Jadi arsy di bawah kekuasaan Allah sebagai pusat pemerintahan, di mana dari arsy-lah mengatur kehidupan, dari arsy-lah menjaga kehidupan, dari arsy-lah Allah memberikan rezeki, dari arsy-lah menurunkan berbagai aturan-aturan hidup yang disampaikan kepada para rasulnya.
Nah, jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melalui kajian singkat ini ternyata setelah dikumpulkan ayat-ayat tentang arsy itu bukan tempat bersemayam Allah, tapi arsy itu pusat pemerintahan Allah, yang dari arsy-lah dabbaro yudabbiru disampaikan segala bentuk perintahnya, segala bentuk aturan-aturannya ke berbagai penjuru jagat raya ini. Ya, mudah-mudahan walaupun singkat, tapi tatkala kita coba kaji ayat arsy itu dengan metode akur ambil Quran, coba silahkan kumpulkan ayat-ayat arsy, maka arsy itu kesimpulannya pusat pemerintahan Allah, di mana Allah menyampaikan berbagai titahnya dari sana. Jadi bukan Allah ada di arsy, bukan, pusat pemerintahan Allah. Jadi summastawa alas bukan kemudian Allah bersemayam, bukan, udah aja beristiwa di arsy, arsy di atas kekuasaan Allah. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman itu kan sifat Allah, alal arsy istawa, di atas penguasaan arsy. Allah itu menguasai arsy. Ya, mungkin penerangan atau kajian singkat tentang arsy ini mudah-mudahan sedikit banyak ada menambah untuk wawasan pemahaman penafsiran yang tatkala menggunakan metode akur ambil Quran akan sedikit banyak berbeda dengan penafsiran atau penerjemahan dari yang sudah ada. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.